سندك يا ربي عساني والدرج دوام يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وإلهم الحمد لله رب العالمين. قبول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makisina bihi abada. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Darus Subang rahimahullah dan seluruh pemirsa yang mungkin menyaksikan video tayangan yang berbahagia. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini berkat izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama dapat kumpul di Masjid Jami'as Sholihin Kampung Dongkal Cipondoh Indah Kota Tangerang yang kita cintai ini. Sholawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada harapan terbesar kita, pemimpin kita, orang yang karenanya Allah berkenan menciptakan seluruh alam jagat raya ini. Beliaulah harapan terbesar kita untuk mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Beliaulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mempelajari bagaimana kita bisa mencintai beliau dengan sepenuh hati, jiwa dan raga kita termasuk keluarganya, zuriyahnya ila akhir zaman. Jamaah rahimahullah, bila kita membuka sejarah bagaimana pribadi Rasulullah, tentunya catatan sepanjang sejarah tidak akan sanggup atau mampu menceritakan bagaimana keindahan, kemuliaan, ketulusan, kebaikan, dan juga perjalanan perjuangan bagaimana Rasulullah menegakkan syariah agama ini dengan kesempurnaannya. Juga tidak hanya di dunia selama beliau masih hidup, ketika wafatnya, setelah beliau tinggalkan pun saat ini sampai hari kiamat, jejak-jejak perjuangan Rasulullah dengan segala keteladanannya tak akan mampu kita melukiskan begitu karena luas dan indahnya. Sampai-sampai nanti baginda Rasulullah memilih di sebelah kiri mihrab menuju tempat di mana sebelah kanan ditempati oleh Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim di sebelah kanan? Karena beliau akan melihat umatnya yang masuk ke dalam surga. Tapi mengapa baginda Rasulullah memilih tempat sebelah kiri? Disinilah letak kelebihan kemuliaan baginda Rasulullah, karena beliau ingin menyaksikan siapa di antara umatnya yang masuk ke dalam neraka, beliau akan minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menyelamatkannya. Nih bedanya pemimpin yang cinta kepada rakyatnya dengan tulus
senantiasa bagaimana memikirkan keadaan rakyatnya itu dikala kesulitan. Bukan pemimpin yang hanya ada dikala senang. Jadi kalau bagian memikirkan nasib rakyatnya ketika paceklik, ketika kesulitan, bagaimana nasibnya, bagaimana deritanya, itu pemimpin yang mempunyai empati yang tinggi, yang besar. Itu pemimpin yang tulus. Maka wajar sahabat-sahabat Nabi karena berguru kepada baginda Rasulullah, salah satunya Sayyidina Umar, tidak akan bisa tidur kalau terpikirkan bagaimana keadaan rakyatnya yang ada pada saat itu. Ketika beliau mendapat aduan ada rakyatnya yang kelaparan, maka malam itu juga Sayyidina Umar dikisahkan menuju gudang perbekalan logistik dan memanggul sendiri karung gandum, padahal beliau sebagai khalifah atau boleh dikatakan presiden lah pada saat itu, sebagai raja, sebagai presiden, sebagai khalifah. Beliau membawa benda tersebut bukan pencitraan, tapi memang tulis sebagai sebuah tanggung jawab bahwa beliau tidak akan sanggup nanti di hadapan Allah sebagai pemimpin apabila rakyat yang dipimpinnya mengalami kesulitan hidup. Makanya Sayyidina Umar memilih istananya di atas lumpur. Pengawalnya bukanlah pasukan bersenjata lengkap, anti peluru, baju yang digunakan, tapi siapa? Anak-anak yatim dan orang miskin, serta janda-janda tua. Kemudian apa pakaian kebesarannya? Bukanlah tersulam dari sutra, intan, permata, bergelimang dengan kemewahan yang melekat di badannya seperti bagaimana kerajaan Kisra, kerajaan Rum, kerajaan-kerajaan lainnya. Tapi beliau lebih memilih pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa. Subhanallah. Ini sekarang yang kita rindukan dari lahirnya seorang pemimpin-pemimpin yang memang berjuang untuk rakyatnya, oleh rakyat, demi rakyat, dan pada akhirnya mereka ingin semua bisa selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin, setiap kami ini pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban. Makanya dulu para sahabat Nabi, para tabi'in, ketika dipercaya menduduki jabatan-jabatan tertentu itu reja zaman dulu. Begitu dipercaya jadi hakim, jadi gubernur, ya, maka yang meluncur dari mulutnya, dari lisan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Kalau sekarang rebutan jadi caleg, waduh, caleg boleh jadi caleg boleh, ya. Gitu. Jadi alhamdulillah, nggak apa-apa sih alhamdulillah. Tapi beda pesan filosofisnya di situ tuh ya. Jamarakumullah. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan baginda Rasulullah. Tapi saya juga tergelitik saat ini bagaimana kita sangat prihatin bahwa saudara-saudara kita di bumi Palestina sekarang ini sedang mengalami sebuah peristiwa yang memang peristiwa kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Ya, memang sejarah Palestina ini dari dulu sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah sepi, akan terjadi konflik terus menerus. Terlebih di situ bercokol orang Yahudi. Yahudi merasa itu tanah kelahirannya, merasa, ya. Orang kalau merasa nih rada ribet nih,
Apalagi dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, sehingga dari rasa itu dia tidak henti-hentinya untuk ingin menguasai nafsu angkara murka ya di bumi Palestina. Di mana di bumi Palestina itu ya memang penduduk Palestina yang orang Yahudi selalu mengusik kehidupan mereka. Kita tahu ya, kalau kita buka sejarah dalam peta perjalanannya, yang dulu bumi Palestina memang dihuni oleh Palestina, sekarang udah hampir sekian persen orang Palestina tinggal di situ karena pemukimannya selalu digusur, mereka diusir, diintimidasi, bahkan dibunuh, ya diperangi. Al-Quran sudah menggambarkan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo, tidak akan ridho, sekali-kali mereka tidak akan ridho, ankal yahud walan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebelum kita ini umat Islam mengikuti milah cara mereka terus aja ya. Terlebih memang di Palestina itu ada 3 agama besar yang punya sejarah memang di situ sangat kuat. Orang Nasrani, dia meyakini di situ tempat kelahirannya Yesus di Bethlehem, Yerusalem. Orang Yahudi di mana ada tempel Sulaiman, juga di Bukit Sinai, ya, di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa juga menerima wahyu di sana. Terlebih kita umat Islam, itu adalah Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Di Masjidil Aqsa juga tempat awal pijakan baginda Rasulullah sebelum menuju ke Sidratul Muntaha. Umat Islam jelas ya sejarahnya dari nabi-nabi dan rasul-rasul sampai Nabi kita Muhammad SAW memiliki sejarah yang penting, sehingga tanah Palestina, bumi Palestina itu diklaim menjadi tanah suci 3 agama besar. Oleh karena itu ya sepanjang sejarah bumi Palestina tidak akan pernah sepi dari pertikaian satu dengan yang lainnya. Apalagi kita umat Islam, sedih sekali ya. Sekarang nih rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu juga kena bom juga. Mungkin sengaja, bukan mungkin, memang sengaja. Ya, segala tempat-tempat strategis itu menjadi sasaran Israel agar bisa melemahkan para pejuang-pejuang Palestina, Hamas dan hal ini. Nah, sekarang Hamas ini dibantu dengan Hizbullah. Ya, memang sudah terkurung, orang Palestina ini dikurung dari semua sisinya itu. Ya, hanya ada satu jalur ke laut, itu pun dijaga oleh tentara Israel. Masya Allah, betapa sangat menyedihkannya. Kalau kita di sini hanya menyaksikan di televisi, menyaksikan di medsos atau dengar cerita, tapi bagi saudara kita di sana, tapi sekarang nih sudah musim panas sekarang, ya mereka kesulitan logistik, mereka kesulitan air, mereka kesulitan listrik, sementara keamanannya pun hidupnya tidak tenang, tidak damai. Betapa beratnya menjalani kehidupan. Jadi wajar kita nih mendoakan saudara-saudara kita. Di ujung doa kita setiap baca doa, sampaikan, sambungkan wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya, agar seluruh saudara kita dimanapun berada, tidak hanya di Palestina, di Rohingya, di Myanmar, di Uighur, di Rusia dan sebagainya, di Cina juga begitu juga. Prihatin kita ya, kalau umat Islam minoritas, cenderung umat Islam tertindas.
Ini bukan provokatif ya, tapi ini sebuah realitas. Tapi Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah telah mengingatkan ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah diutus wahai Muhammad nabi kita ya, melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Tuh, ini bedanya Islam dengan yang lain. Makanya Islam itu agama yang menyelamatkan. Apa sih tugas Nabi? Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi biiznihi sirajan munira. Ya. Itu bagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 45 bahwa Allah ya telah memerintahkan mengutus Nabi Muhammad ya, ada 5 di situ. Syahidan, sebagai saksi ya. Sebagai saksi ke siapa? Manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti ya. Di dunia Rasulullah telah membawa risalah agama yang benar. Maka sebenarnya sejak Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul, maka tertutuplah semua ajaran yang lain. Maka kitab sucinya pun harusnya kembali kepada Al-Quran. Karena apa yang diwahyukan, apa yang termaktub dalam Injil, Taurat, Zabur, Suhuf dan lainnya, itu termaktub dalam Al-Quran. Itu tuh, syahidan, sebagai saksi. Pun nanti di akhirat Nabi kita sama jadi saksi ya. Manusia yang tidak taat kepada Allah, yang tidak mengikuti ajaran syariat agama, tidak percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka nanti Nabi Muhammad sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih, iman kita harus kita bawa sampai akhir hayat kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Yang kedua, wa mubasyiron, membawa kabar berita gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Tuh orang-orang yang beriman, khairul bariyah, mereka sebaik-baik makhluk. Apa ganjarannya? Jannatu adnin, surga Aden. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawah sungai-sungai itu yang jernih, yang menyejukkan, yang menyegarkan. Orang yang beriman. Orang yang bertakwa kasih kabar berita gembira juga. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berikan kemuliaan. Berita gembira lagi kepada siapa? Orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Berita gembira juga kepada siapa? Para mujahid, para pejuang. Ya. Jadi orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang berkhidmat untuk agama pasti akan mendapatkan ganjaran yang terbaik. Demikian pula wa nazira, Nabi Muhammad bertugas menyampaikan peringatan bagi manusia. Peringatan loh ini, bukan ancaman, peringatan. Innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh, diingatkan, kalau Anda hai manusia ingin selamat beriman kepada Allah, kalau ingin Anda hidupnya bahagia, yakin dengan ketentuan Allah, maka bersabarlah, dan seterusnya. Jadi bagi orang-orang yang coba ingin berbuat ingkar kezaliman, diingatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dengan pesannya Al-Quran dan hadis. Tuh. Tapi kalau masih bandel juga, selama hidup di dunia dikasih nikmat, dikasih kepercayaan, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih amanah, tidak dijaga,
maka jangan salahkan Allah nanti ketika mereka diazab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh. Maka nanti manusia berteriak-teriak di neraka. Udah enggak ada saatnya penyesalan itu, udah terlambat semua. Nih sekarang nih. Makanya jangan sombong. Ya, kata almarhum al-maghfurlah Kiai Haji J. MZ, beliau mengutip dalam berbagai ceramahnya dikutip, sering mengatakan itu kalau pemimpin yang sombong itu adalah Fir'aun. Itu anak buahnya Fir'aun. Ya. Kalau ada pemimpin yang sombong, itu namanya anak buahnya Fir'aun. Itu benar. Kaki tangannya Fir'aun banyak nih. Banyak sekarang Fir'aun kecil. Ya. Wadayan ilallahi biznihi, dan menyeru di jalan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dai ini kita nih punya tugas nih. Sebagai dai, sebagai mubalik, tidak hanya tugas para kiai, habaib, ustaz, ya guru-guru kita. Kita juga sama. Kenapa? Kata Nabi, balighu anni walau ayat. Teruskan perjuangan Rasulullah. Wasirajam munira, dan menjadi cahaya yang menerangi. Tuh, kalau sudah kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, maka cahaya kemenangan, cahaya yang menerangi kehidupan tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kubur kita nanti rodoh min riyadil jannah wasirajam munira. Mudah-mudahan kita doakan kepada saudara kita di Palestina sekarang, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemenangan, Allah hukum bangsa yang zalim. Ya, sesungguhnya kita hanya bisa mendoakan dan bantulah sebisa kita, baik dengan doa maupun dengan materi pada kelompok-kelompok relawan yang sedang berjuang di sana. Coba, ada sebagian saudara kita yang mereka punya keberanian, ya, punya kemauan, punya kekuatan, ya, berangkat ke bumi Palestina membantu saudara kita. Nah, kita di sini apa yang kita bisa lakukan? Doa paling tidak. Juga kalau bisa kita kirimkan donasi dari lembaga-lembaga yang konsen untuk membantu dalam bencana kemanusiaan ini. Mari kita bacakan Fatihah. Semoga saudara kita Palestina diberikan oleh Allah yang terbaik. Juga dijaga bumi kita Indonesia dari hal-hal yang tidak kita inginkan, bencana dan musibah dan sebagainya. Apalagi sekarang musim panas ini ya. Mudah-mudahan hujan segera turun. Hujan memberikan rahmat, memberikan kehidupan bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim ala sahabati rasulil ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah antal hayyul karim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.